Baiklah, saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat, yaitu aplikasi Augmented Reality pada aplikasi Diffusion. Pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasi Diffusionnya. Nah, di sini kita buka project yang telah saya buat, yaitu TAAR. Kemudian, saya pilih kamera virtual. Oke. Sebelum saya menjelaskan aplikasi yang telah saya buat ini, perkenalkan, nama saya Sehat Sempurna, mahasiswa D4 batch 5. Aplikasi ini merupakan aplikasi cover yang menggunakan augmented reality. Untuk objek yang ada pada aplikasi ini adalah 3 dimensi. Pembuatan objek ini sendiri menggunakan aplikasi Blender dan 3ds Max. Kenapa menggunakan dua aplikasi sekaligus? Karena pada dasarnya saya masih kurang memahami 3ds Max, jadi saya menggunakan Blender pembuatan objek. Setelah itu objek yang dari Blender saya ekspor ke 3ds Max, yaitu .fbx. Kemudian dari 3ds Max saya ekspor kembali ke menjadi .scene. Untuk aplikasi ini sendiri hanya mendukung objek dengan ekstensi .scene dan hanya dapat dilakukan pada aplikasi 3ds Max. Oke, saya akan mencoba menjelaskan tentang pembuatan project yang telah saya buat ini. Pertama-tama yang harus dilakukan adalah klik add, kemudian 2D element, kemudian video capture. Untuk video capture di sini kita tulis dengan nama video capture live. Untuk resource filenya yang telah saya buat yaitu dengan nama videocapture.xml. Oke, kemudian kita coba setting video capture yang telah dibuat tadi. Kita drag ke bawah, kita pilih video tool. Nah, pada menu video ini pilih edit, kemudian import template. Nah, di sini saya memilih video config yang paling bawah untuk webcam PC laptop ini. Setelah itu kita klik open. Oke, langsung di save saja kalau sudah. Kemudian pilih lagi add 2D element, kemudian video tekstur. Untuk video tekstur ini kita buat dengan nama video tekstur live. Kemudian oke. Kita coba setting lagi di video capture, video tekstur. Nah, pada video capture ini kita pilih video capture live. Kemudian kita setting di viewport. Pada viewport ini untuk background, pilih video tekstur yang telah dibuat tadi, yang mana sebelumnya adalah none, pilih menjadi video tekstur live. Kemudian kita atur lagi untuk kamera. Pada kamera ini pilih calibrate, kemudian edit, import template, kemudian pilih kamera yang akan kita gunakan. Sini saya menggunakan kamera webcam laptop saya. Jika untuk Android kita tinggal pilih Android, kamera Android. Oke, kalau sudah kita klik open. Nah, setelah kita klik open tadi, kita klik save as. Nah, kita buat di sini namanya camera calibration.xml.
Setelah itu di save. Kemudian setelah semua selesai, kita masukkan objek. Masukkan objek, caranya adalah dengan mengklik folder yang biru ini. Klik folder biru, pilih di mana lokasi objek yang dibuat. Nah, ini adalah objek-objek yang telah saya buat pada 3ds Max. Sini pada aplikasi ini saya membuat objek-objek dengan dut maju, dut salam, dan tag maju dan tag salam. Kalau sudah yakin, kita klik select folder. Kemudian untuk menyatakan berhasil, di sini akan tampil folder yang sudah kita masukkan tadi, contohnya dut maju. Nah, pada folder maju ini terdapat objek dengan ekstensi .scene. Seperti ini. Kita drag dut maju.scene ini ke dalam viewport, sehingga akan tampil objek dut majunya. Nah, objek ini sendiri sudah dibuat animasi. Untuk melihat animasinya, kita dapat klik kanan objek, kita klik open in 3D viewer, kita klik animasi, kemudian timeline, kita klik loop di sini supaya animasinya tidak berhenti, kita play. Nah, oke, jika kita sudah puas, kita klik stop, close, kembali ke menu studio. Nah, untuk memperbesar ataupun mengatur objek yang tampil pada viewport, kita dapat lakukan pada menu object editor. Seperti untuk scale, memperbesar atau memperkecil, untuk posisi kiri kanan, atas bawah, dan perputaran objek. Untuk merubah ukurannya atau memutar objek, kita tinggal pilih objek yang akan kita edit pada objek editor. Oke. Kemudian pada dasarnya objek yang sudah kita masukkan pada viewport ini saat kita jalankan tidak akan menampilkan animasi. Untuk itu kita akan buat codingnya dulu pada Lua editor seperti ini. Nah, di sini pada aplikasi ini saya memasukkan 4 objek. Jadi saya buat coding per objek. Di sini ada inisialisasi objek tag salam. Kemudian pada saat play get animasi dan di looping sehingga animasi tidak berhenti, akan selalu melakukan animasi. Oke. Nah, pada dasarnya aplikasi saat viewport ini, objek yang tampil pada viewport ini akan gelap, tidak terlalu terang. Untuk itu kita butuhkan lighting. Menambahkan lighting dapat kita lakukan pada add, kemudian effect light. Di sini saya membuat nama lightingnya adalah light 1. Setelah yakin, kita klik OK. Untuk mengatur lightingnya, kita juga dapat mengaturnya pada objek editor. Mau sebesar mana kita inginkan pencahayaannya. Oke, setelah semua selesai, kita akan membuat marker yang akan kita jadikan untuk menampilkan objek saat dijalankan. Kita klik tools,
klik Tools, Computer Vision. Nah, untuk membuatnya di sini kita klik Create. Kemudian di sini kita tentukan besar dari ukuran marker yang akan kita buat. Setelah yakin, kita klik Apply. Setelah itu kita klik Keyframe. Kemudian kita arahkan marker yang akan kita jadikan objek yang akan kita jadikan marker. Setelah yakin memenuhi kotak, kita klik Freeze. Setelah freeze, create. Nah, setelah itu untuk melihat apakah sudah jadi, kita klik Tracking Manager. Kemudian kita arahkan objek dari kamera. Nah, jika sudah tampil begini, berarti marker sudah berhasil dibuat. Kemudian kita klik File, Save As. Kita buat namanya Tracker. Kita masukkan dalam folder Tracking. Folder ini saya buat, di dalam folder tracking ini ada tracker.xml. Oke. Setelah itu kita kembali ke menu studio. Nah, dalam menu studio ini terdapat tracking.lua yang mana kita masukkan sebelumnya. Saya masukkan sebelumnya melalui menu import file current directory. Itu kita seret drag tracking luanya ke dalam viewport. Nah, secara otomatis sini akan masuk ke dalam scene 0 dan namanya adalah luas. Dan kita lakukan penamaan, kita rubah namanya menjadi di sini untuk merubah nama dari tracking. Oke. Setelah itu kita tambahkan elemen 3D empty object. Nah, di sini saya membuat dengan nama tracking object. Tracking object. Di sini saya membuat sampai 3. Tracking object 2 dan tracking object 3. Setelah itu, setelah jadi semua tracking objeknya, kita masukkan objek seperti ini. Kita masukkan objek tadi ke dalam tracking objek yang telah kita buat. Seperti ini, tag maju berada dalam tracking objek dan dot maju berada dalam tracking objek 2. Dengan ini artinya objek dot maju saat tracking objek 2 di-load ke kamera, marker yang kedua, maka saat marker diarahkan kamera, maka akan menampilkan objek dot maju. Oke. Kita coba jalankan aplikasi. Oke. Ini merupakan tampilan sebelum marker diarahkan ke kamera. Kita coba arahkan marker yang pertama. Nah, pada saat ini kita lihat menampilkan si botak. Sini kita dapat rotate objek sesuai keinginan kita. Nah, di sini kita lihat
seolah-olah objek berjalan di atas marker. Oke, kita coba untuk marker yang kedua. Nah, di sini pada marker kedua terlihat tampil objek si gendut. Sama seperti marker pertama tadi, kita dapat rotate objek kemana kita mau. Asal saja dengan ketentuan marker masih terdeteksi oleh kamera. Nah, pada saat kedua marker di load oleh kamera, maka akan menampilkan objek tak dan gendut. Nah, dapat kita lihat oke. Sini kita lihat mereka seolah-olah bersalaman. Ya, saya akan coba jelaskan sedikit tentang coding tentang markernya. Nah, pada tracking ini, nah di sini pertama diinisialisikan bahwa pada saat aplikasi dijalankan, marker dalam keadaan false, tidak terdeteksi oleh kamera. Nah, di sini ada inisialisasi untuk video capture live. Kemudian sini juga ada inisialisasi untuk tracking objek yang telah dibuat tadi, seperti untuk tracking objek 2 dan tracking objek 3. Dan menyatakan bahwa isi dari ini adalah objek 3 dimensi. Kemudian di sini ada kondisi. Di sini ada kondisi yang menyatakan jika marker pertama dalam keadaan true dan marker kedua dalam keadaan false, maka akan menampilkan objek yang ada pada tracking objek, yaitu objek si botak. Nah, ini kondisi jika marker tidak terdeteksi oleh kamera, maka get visible. Dan saat marker dideteksi oleh kamera, maka set visible-nya adalah menjadi true. Kemudian di sini ada kondisi else if, jika marker pertama dalam keadaan false dan marker kedua dalam keadaan true, maka akan menampilkan objek pada tracking 2, yaitu objek si gendut. Kemudian di sini juga ada kondisi else if, di mana pada saat marker pertama true dan marker kedua true, maka akan menampilkan objek pada tracking objek 3, yaitu botak dan gendut. Oke, demikianlah penjelasan singkat mengenai coding untuk cover ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore, terima kasih.